Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada anak-anakku semua yang ada di kelas 9 Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama. Pertemuan kita pada hari ini masih membahas tentang struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasi. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang materi umum tentang teks pidato persuasif, dimulai dari pengertian unsur yang terdapat dalam struktur teks pidato persuasif, kemudian ciri kebahasaan. Untuk pada hari ini kita akan belajar secara mendalam mengenai struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasi. Mohon disimak baik-baik ya. Pada hari ini, yang pertama kita akan masuk ke materi struktur, yaitu struktur teks pidato. Kita akan membahas secara umum dulu, pidato secara umum. Untuk struktur teks pidato itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua isi, dan yang ketiga adalah penutup ya. Oke, mari kita sama-sama melihat penjelasan dari bagian pembukaan. Bagian pembukaan ini terdiri menjadi 3 bagian lagi. Ada salam pembuka, sapaan penghormatan, dan ucapan rasa syukur. Yang mana sebenarnya itu salam pembuka? Pasti kalian sudah tahu yang mana itu salam pembuka. Biasanya salam pembuka itu berada pada awal kata-kata yang duluan terucap pada saat kita berpidato. Misalkan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Itu semua dinamakan dengan salam pembuka. Setelah itu, pada bagian pembukaan, yang kedua adalah sapaan penghormatan. Sapaan penghormatan ini yang mana contohnya? Ya, contohnya itu adalah misalkan yang terhormat. Jadi pada saat kita memberikan sambutan, kita harus memberikan penghormatan itu mulai dari yang tertinggi. Misalkan jabatan tertinggi, misalkan di sekolah ini kalian membawakan sebuah pidato. Yang pertama-tama harus kalian ucapkan adalah yang terhormat kepada kepala sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan para wakil kepala sekolah, kemudian guru dan staf, kemudian kepada teman-teman. Jadi kalimatnya biasanya berupa gini. Yang terhormat kepala sekolah, atau yang kami hormati kepala sekolah Indonesia Kota Kinabalu, yang kami hormati para guru dan staf sekolah Indonesia Kota Kinabalu, serta rekan-rekan teman-teman yang saya cintai. Kan sekarang begitu ya, itu disebut dengan sapaan penghormatan. Setelah itu kita akan masuk ke bagian ucapan rasa syukur. Yang mana itu? Contohnya misalkan, ya kalau syukur berarti kita itu berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Berarti kita memberikan ucapan rasa syukur. Misalkan, syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini saya masih diberikan kesempatan untuk berpidato kepada teman-teman dan sampai seterusnya. Itu disebut dengan ucapan rasa syukur. Kemudian yang kedua adalah bagian isi. Bagian isi ini terbagi menjadi 3, yaitu gagasan, arahan, dan pesan. Gagasan ini adalah kita sudah memasuki apa yang akan kita bicarakan, apa topik yang akan kita bicarakan. Ya. Kemudian yang kedua arahan. Arahan itu berupa pendapat-pendapat atau gagasan-gagasan pendapat atau arahan-arahan yang akan kita bicarakan pada topik tadi, ya, menjelaskan bagian-bagian dari topik yang kita
jelaskan pada bagian awal. Nah, pada bagian ketiga adalah pesan. Nah, kita pesan itu sering disebut dengan kesimpulan ya. Kalau pada bagian isi pidato, pesan atau apa yang akan disampaikan mengenai apa yang telah disampaikan dikuatkan kembali pada apa yang disampaikan pada gagasan dan arahan. Nah, itu pada bagian isi. Nah, untuk bagian terakhir itu penutup, itu terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah ada harapan, permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Nah, harapan-harapan itu, bagian pertama harapan berarti kita mengajak kepada menyampaikan harapan kepada pendengar ya, kepada pendengar atau audiens yang menyaksikan kita, memberikan harapan seperti ini akan kita harapkan kepada pendengar agar mereka seolah-olah dapat merasakan apa yang kita sampaikannya. Kemudian permohonan maaf. Nah, misalkan permohonan maaf ini diawali, mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata saya. Nah, itu yang disebut dengan permohonan maaf. Nah, kemudian ucapan terima kasih. Nah, ucapan terima kasih kepada, misalkan kalau kita dipersilahkan pada panitia A, kita mengucapkan terima kasih kepada panitia atau apapun yang menyelenggarakan kegiatan. Jadi kita harus mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan. Nah, yang bagian terakhir adalah salam penutup, karena tadi diawali dengan salam pembuka dan bagian akhir itu diberikan juga salam penutup, gitu ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke struktur teks pidato persuasi. Tadi kita sudah menjelaskan tentang struktur pidato secara umum. Nah, sekarang kita akan mengkerucut ke struktur isi teks pidato persuasi. Nah, struktur isi teks, jadi isinya saja ya. Kita tidak membahas lagi tentang pembukaan dan penutup. Kita masuk ke bagian isi teks pidato tersebut. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang struktur isi teks pidato persuasi. Jadi khusus pidato persuasi. Nah, pada bagian pertama yaitu pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis atau pembicara untuk mengulas terhadap suatu persoalan. Atau pada pernyataan posisi ini, si orator atau pembicara berpidato memberikan topik yang akan dibahas. Ya. Nah, setelah itu, pada bagian kedua diikuti oleh tahap argumen. Apa itu argumen? Nah, argumen adalah pendapat-pendapat atau alasan. Nah, alasan yang dikembangkan atau pendapat yang dikembangkan dan didukung secara logis. Secara logis berarti masuk akal, real ya, maksudnya masuk akal. Dibuktikan dengan alasan, ada alasannya. Kemudian diberikan contoh, ada bukti pakar, ada pendapat dari pakar-pakar atau hasil penelitian dari pakar. Dan informasinya statistik. Nah, ada angka-angka, misalkan tabel ya. Itu disebut dengan informasi statistik. Ada diagram misalnya perbandingan ini dengan ini. Itu disebut dengan informasi statistik. Misalkan tadi dinyatakan pada pernyataan posisi itu membahas tentang cara mencegah penyebaran COVID-19. Nah, itu topiknya ya yang akan dibahas. Nah, pada tahap argumen ini dikembangkan dengan secara logis. Berarti memberikan pendapat secara masuk akal apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, untuk mengajak kepada pendengar atau khalayak ramai atau audiens ya, agar apa yang kita ucapkan didengar dan dipahami dan dilakukan oleh si pendengar atau audiens ini. Nah, dibuktikan dengan alasan. Nah, misalkan cara mencegah COVID-19 dengan memakai masker, tidak pernah melepas masker di tempat umum, bertemu dengan orang, misalkan ada cuci tangan setelah melakukan sesuatu, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kemudian ada bukti pakar. Maksudnya di sini bukti pakar adalah ada ilmuwan atau pakar dari kesehatan memberikan informasi
tentang cara mencegah COVID-19 tersebut. Dan informasi statistik. Nah, informasi statistik ini maksudnya pembicara atau sang orator pada saat berpidato itu memberikan sebuah statistik, misalkan diagram, ada perbandingan angka yang tidak melakukan penjarakan sosial di tempat umum akan terkena ini, yang menjalankan penjarakan sosial begini di daerah ini. Ada ekuivalen atau ada angka yang membandingkan ya pada saat pencegahan COVID-19 itu. Nah, pada bagian ketiga ini adalah penguatan pernyataan posisi. Pada bagian ini terletak argumen lebih ditonjolkan. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan memperkuat pernyataan posisi. Jadi kadang disebut dengan kesimpulan, tapi pada bagian ini kita menguatkan kembali pernyataan apa yang disampaikan daripada topik apa yang kita sampaikan dan tahap argumen itu. Kita menguatkan kembali. Bagian ini disebut dengan kesimpulan atau penutupnya pada bagian isi. Ya, itu tadi ada 3 struktur teks isi teks pidato persuasi. Ya, ada 3. Ada pernyataan oposisi, tahap argumen, dan penguatan pernyataan. Nah, sekarang kita masuk ke ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, ciri kebahasaan teks pidato persuasif itu ada 7 bagian. Yang pertama adalah nominalisasi, kedua kata ganti orang, ketiga kosakata bidang ilmu, yang keempat kosakata emotif, yang kelima sinonim dan antonim, dan yang keenam modalitas, dan yang ketujuh adalah kata ajakan atau persuasif. Baik, kita masuk ke bagian pertama, yaitu nominalisasi. Nominalisasi atau pembendaan adalah pembentukan nomina dari kata lain. Nomina itu adalah kata benda, ya, nomina. Nah, misalkan di sini nominalisasi yang pertama adalah penambahan awalan prefiks. Prefiks itu artinya adalah awalan. Berarti ditambahkan awalan. Contohnya adalah membangun, berhasil, membangun. Nah, ada kata bangun dan ada kata berhasil ditambahkan awalan mem dan ber. Kemudian ada penambahan akhiran atau sufiks. Ya. Akhiran itu disebut dengan sufiks, yaitu misalkan kata legalitas. Dari kata dasarnya adalah legal. Nah, diberikan akhiran itas. Nah, kemudian ada timbangan. Dari kata timbang diberi akhiran an. Kemudian individualisme, dari kata dasarnya adalah individual, ya, individual, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah penambahan awalan dan akhiran itu disebut dengan konfiks. Misalkan katanya kekhawatiran, kata dasarnya adalah khawatir, diberikan awalan ke dan akhiran an, sama dengan kelaparan, kepanasan, diberikan awalan ke dan an, ya. Nah, pada bagian kedua, ciri kebahasaan yang kedua adalah kata ganti orang. Kata ganti orang disebut juga dengan pronomina persona. Nah, kata ganti orang merupakan jenis kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda orang atau persona dengan kata benda lain. Nah, pembagian kata ganti orang ini terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya adalah saya dan aku. Kata ganti orang pertama jamak, contohnya kami dan kita. Nah, kata ganti orang kedua tunggal, contohnya kamu, anda, kau, dan engkau. Kata ganti orang kedua jamak, contohnya adalah kalian. Sedangkan kata ganti orang ketiga ada kata ganti orang ketiga tunggal, contohnya adalah dia dan beliau. Sedangkan kata ganti orang ketiga jamak, contohnya adalah mereka. Jadi ada 6. Ada orang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, orang pertama itu tuh terbagi 2 lagi, yaitu tunggal dan jamak. Sama dengan kedua dan ketiga, masing-masing terbagi menjadi 2. Ada tunggal dan jamak. Yang mana itu tunggal? Yang mana itu jamak? Tunggal adalah satu orang atau sendiri, sedangkan jamak lebih dari 1 orang.
Kemudian ciri kebahasaan yang ketiga adalah kosakata emotif. Kata emotif sering digunakan untuk melibatkan perasaan audiens atau emosi audiens. Jadi, misalkan cinta, sedih, gembira, terharu, dan lain-lain. Jadi kalau kita mendengar kata emosi, berarti emosi ya berhubungan dengan perasaan, bukan hanya marah ya. Karena di sekitar kita, karena kamu jangan emosi. Seolah-olah itu kita mengatakan, kamu jangan marah. Ternyata emosi itu adalah perasaan. Jadi baik itu marah, dendam, sedih, itu disebut dengan emosi. Contoh dalam kalimat, penggunaan sumber daya kita secara berlebihan akan menghancurkan tanah. Nah itu kan emosi. Jika kita menggunakan sumber daya secara berlebihan, tanah kita akan hancur. Ya begitu. Kemudian yang keempat adalah kosakata bidang ilmu atau disebut dengan kata teknis. Kata teknis yaitu kata yang digunakan pada bidang ilmu tertentu. Contohnya di sini, bidang ilmu teknologi. Kata-kata yang sering digunakan misalkan install, wifi, jaringan, kan gitu ya. Hanya khusus digunakan pada bidang ilmu tertentu. Contoh lain, bidang ilmu tentang pendidikan. Mengatakan tentang ujian, kurikulum, materi, ya. Lingkungan, banjir, lalu lintas, kebersihan, dan lain-lain. Masih banyak bidang ilmu, misalkan bidang ilmu olahraga. Kalau kita main volley kan apa yang passing kan, itu hanya digunakan pada main volley, olahraga ya, passing ya, smash kan gitu, hanya digunakan untuk bidang olahraga. Misalkan dari kata bidang seni menyanyi, misalkan ya, seni suara, tempo, autotune, kan gitu semua ya, hanya digunakan pada bidang-bidang tertentu saja. Itu disebut dengan kata teknis ya. Kemudian bagian kelima adalah sinonim. Kalau sinonim ini pasti sudah tahu semua ya. Sinonim adalah persamaan kata. Ada sinonim berarti ada antonim ya. Itu ya. Antonim adalah lawan kata kalau sinonim persamaan kata. Contoh sinonim besar. Sinonimnya adalah agung, akbar, lembut, dan lain-lain. Elok sinonimnya indah, cantik, dan lain-lain ya. Kalau antonim lawan, misalkan besar ya, lawannya kecil ya. Gitu ya. Kemudian masuk ke bagian modalitas atau kepastian mulai dari moderat hingga derajat tinggi ditemukan dalam kata-kata terpilih. Sebagai contoh sering, nyaris, paling banyak, umumnya, mungkin, dapat, dan lain-lain. Kemudian bagian ketujuh adalah ada kata dan kalimat ajakan. Kalau ini kan pasti sudah. Kalau mana contohnya di sini? Yang bersifat mengajak dan mengaruhi pendengar. Contohnya adalah marilah kita membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan kita tetap bersih. Nah, itu merupakan kalimat ajakan ya, untuk mengajak kepada audiens atau pendengar agar apa yang kita ucapkan dapat diterima atau dilaksanakan oleh pendengar atau audiens ya. Nah, itu tadi adalah 7 dari ciri kebahasaan teks pidato persuasi ya. Nah, kalau selanjutnya saya akan memberikan karena materinya kita sudah jelaskan. Nanti selanjutnya jika ada yang bertanya dipersilakan.